kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Alhamdulillah. Tetap semangat untuk belajar. Oke, meskipun kelihatannya ini lumayan ya yang tidak masuk ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, saya presensi terlebih dahulu ya. Adelia Puspita, Agung Priya Utama, sakit. Ahmad Rahim Faisal, Hadir. hadir ya. Alfia Rahma Dewi, hadir. Anggunia Maria, hadir. Ayu Dinda Lestari, hadir. Fatik Lutfi Octavia. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah menganalisis dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa dengan benar. Yang kedua, menyajikan laporan hasil analisis dampak interaksi desa dan kota dengan benar. Kemudian untuk penilaiannya nanti, untuk yang nomor 1, menganalisis, berarti kemampuan menganalisis kalian nanti dinilai menggunakan Google Form di pertemuan yang kedua. Kemudian untuk yang kedua, mengajukan laporan, nanti hasil diskusinya dituangkan dalam laporan gitu ya, untuk presentasi di pertemuan yang kedua juga. Dampak interaksi apa ya kira-kira yang ada di Kecamatan Ngoro? Suatu interaksi pasti akan memberikan dampak yang signifikan bagi suatu wilayah, kan ya, baik wilayah desa maupun wilayah perkotaan. Nah, kira-kira kalau di Kecamatan Ngoro itu dampaknya apa? Coba amati foto udara yang ada di slide. Ini foto udara di mana, Rek? Ngoro. Kecamatan Ngoro. Ngoro. Itu ada tulisannya Man 5 Jombang. Ini ya. Nah, ini 2006. Yang ini 2022. Rimbun. Apanya yang rimbun? Tanamannya. Tanamannya. Kalau luas lahan pertaniannya kira-kira sama ataukah tidak berubah? Berkurang. Berkurang. Makin berkurang? Oke. Nah, ini kalau disandingkan kira-kira gimana? Apa bedanya? Sekilas sama kan? Iya. Mungkin warnanya agak gelap gitu ya yang 2022. Ini data berdasarkan Kecamatan Ngoro dalam angka beberapa tahun terakhir, yaitu mulai dari 2016 sampai 2019 ya. Untuk luas lahan pertaniannya coba dilihat dari 2016 sampai 2019, apakah ada perubahan? Ya. Luas lahan itu yang ini loh ya, ini ya. Oke. Pada tahun 2016 ada 2928,163 hektar. Kemudian berubah menjadi 2981,303 hektar pada tahun 2019. Betul. Ada perubahan nggak? Ada. Tapi dikit sekali ya. Mulai dari 2017 sampai 2019 itu malah tidak ada perubahan sama sekali. Artinya luas lahan pertanian di Kecamatan Ngoro itu masih sangat luas.
dan hampir tidak ada perubahan alih fungsi lahan pada area persawahannya. Tapi kita bandingkan dengan jumlah petaninya yang tabel bagian atas. Jumlah petani pada tahun 2016 ada berapa? 15.341. Kemudian berubah menjadi 14.173 hingga 2019 itu jumlahnya menjadi 8.696. Ini artinya apa kira-kira? Turun. Iya, jumlah petani di Kecamatan Ngoro itu semakin menurun. Kita belum mengetahui data yang terbaru ya, 2022 ini belum keluar. Mungkin bisa menurun lagi. Nah, di grafik ini kita bisa melihat lebih detail lagi. Untuk lahannya relatif tetap tiap tahun. Sedangkan untuk pertanian atau jumlah petani yang warna merah itu mengalami penurunan yang sangat drastis sekali. Ini berarti dampak interaksi antar desa kota, terutama di Kecamatan Ngoro, permasalahan utamanya adalah jumlah petani yang semakin menurun. Nah, ini kira-kira penyebabnya apa ya? Nah, itu nanti kita kaji ya. Ada beberapa faktor penyebab yang menjadi dugaan awal kita. Kira-kira apa? Pertama, ini gambar apa kira-kira? Perpindahan orang desa ke kota. Kira-kira kenapa orang desa kok pindah ke kota? Mencari pekerjaan saja. Yang kedua, kenapa kok jumlah petani itu bisa menurun? Industri, terutama kalau pabrik atau industri di Kecamatan ini industri apa? Plywood itu yang terbaru ya. Terus ada industri apa lagi? Etanol. Nah, ada beberapa industri yang memungkinkan tenaga kerja itu beralih ke Bulu pabrik. Iya. Sekarang pertanian kita udah mulai menggunakan teknologi pertanian. Salah satunya adalah alat baja, alat untuk menanam, alat untuk panen dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir apa kira-kira ini? Indonesia ini negara agraris, tapi minat ke pertanian sedikit. Kira-kira kenapa ya? Artinya yang disasar ini adalah tenaga muda, ya kan? Jadi tenaga kerja yang masih berusia muda itu sekarang mulai enggan atau minatnya kurang terhadap pertanian. Selanjutnya kita akan berdiskusi. Saya akan membagi kelompok. Jumlahnya ini ada berapa ini ya? 20 ya. Nah, berarti kita buat 4 sampai 5 orang. 5 anak dalam satu kelompok. Oke, kita bagi, berhitung aja ya. Mulai dari Hafid 1, 2, 3 sampai 4. Oke, silakan. 1, 2, 3, 4. Silakan berkumpul berdasarkan angka tadi ya. Yang 1 menjadi kelompok 1, 2 menjadi kelompok 2, 3 kelompok 3 dan 4 menjadi kelompok 4. Silakan membentuk kelompok. Oke, saya akan membagikan lembar kerja kita didik untuk didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Silakan untuk menulis anggota kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Silakan untuk men-scan barcode yang ada di pojok ini sebagai bahan ajar. Oke, silakan scan dulu dan silakan dibaca bahan ajarnya. Saya beri waktu 5 menit ya, cukup ya.
Kendara kalau banyak itu bentuknya apa? Macet. Ya, kira-kira kenapa kok terbentuk macet? Apa hubungannya dengan interaksi? Kenapa kira-kira mau macet ini? Banyaknya. Ini coba dijelaskan. Tapi bukan positif tapi negatif. Dampak positif dan negatif gitu ya. Ya nanti itu kan kesimpulannya. Kalau kayak gini kira-kira positif atau negatif? Negatif. Oke, silakan. Ini gambar apa kira-kira? Macet. Nah, kemacetan itu kira-kira sebabnya apa? Apa hubungannya dengan interaksi desa kota? Ya, jelaskan sini. Jelaskan. Ya, kira-kira ada sawah, ada perumahan. Itu diartikan apa? Oke, jelaskan. Gambar satu dulu. Ya, silakan. Gambar satu itu menjelaskan tentang apa? Silakan. Tentang kemacetan lalu lintas di kota semakin meningkat disebabkan karena banyaknya penduduk desa yang pindah ke kota yang memiliki tujuan tertentu. Untuk nomor 2 yaitu ada gambar orang yang lagi bertani dan bangunan perumahan. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan dari gambar itu semakin berkurangnya lahan pertanian dikarenakan pembangunan perumahan dan sedikitnya minat orang dalam bertani. Banyaknya lowongan pekerjaan, banyaknya tenaga kerja muda yang lebih memilih bekerja di pabrik daripada menjadi petani. Banyaknya pabrik yang besar sehingga lahan pertanian semakin sempit. Degradasi lingkungan yaitu penurunan lahan suatu daerah karena adanya pertumbuhan kota yang mengarah ke daerah pinggiran atau daerah hulu. Oke, untuk selanjutnya silakan dibalik halamannya. Nah, di situ ada beberapa topik permasalahan dalam bentuk barcode itu ya. Silakan scan salah satu topik permasalahan untuk dijadikan bahan diskusi. Oke, setelah kalian scan topik permasalahan yang sudah dipilih ya, coba dilihat di geoaksi, bagian geoaksi. Diskusikan secara berkelompok, diskusikan mulai dari nomor yang pertama sampai berapa itu tadi? Sampai 4. Oke, yang pertama, berdasarkan pengamatan data dan gambar, identifikasilah masalah dampak interaksi yang kalian temukan. Kira-kira dari topik permasalahan yang sudah di-scan itu permasalahannya apa? Petani yang semakin menurun, itu permasalahan utama kita ya. Karena ini dampak interaksi desa kota, maka jumlah petani yang ada di Kecamatan Moro itu semakin menurun. Nah, kemudian itu dihubungkan dengan topik permasalahan yang sudah sangat scan. Misalnya kelompok 1 ini dapat apa? Krisis petani muda. Apakah ada pengaruhnya? Misalnya krisis petani muda dengan penurunan jumlah petani secara keseluruhan. Nah, dari situ ya. Topik 3 dampak urbanisasi bagi Urbanisasi. Jadi penurunan jumlah tenaga kerja petani tadi, apakah ada pengaruhnya? Atau Ya. apakah dipengaruhi oleh urbanisasi? ya Nah, dugaan awal kita ada pengaruhnya ya. Mungkin nanti kita buktikan apa benar ada pengaruhnya. Dampak dari masalah dampak interaksi yang ditemukan. Apakah pengaruh modernisasi terhadap penurunan dalam masalah pertanian? Oke, mungkin bisa diperbaiki ya. Apakah ada pengaruh modernisasi pertanian terhadap penurunan jumlah petaninya? Karena kelompok 1 rumusan masalahnya gimana?
Apakah ada pengaruh rendahnya minat pemuda terhadap profesi petani? Oke, berarti yang nanti dicari itu apakah pengaruh, gitu ya? Ada pengaruh nggak rendahnya minat pemuda terhadap pertanian? Untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan interaksi, tentukan teknik pengumpulan data yang digunakan. Jadi untuk membuktikan dugaan kalian mengenai permasalahan mengenai dampak ini ya, itu dibuktikan dengan apa caranya? Gimana cara mengumpulkan datanya? Nah, dengan melakukan wawancara. Silakan. Kalau teknik pengumpulan datanya berupa wawancara. Instrumen teknik pengumpulan data yang sudah ditentukan. Misalnya kalau wawancara berarti membuat pedoman wawancara atau instrumen wawancara. Silahkan untuk didiskusikan. Kira-kira pertanyaannya apa ya nanti kalau kita melakukan wawancara? Ayo, silakan. Kemudian narasumbernya siapa ya? Ayo, gimana? Kalau misalnya ini tentang modernisasi alat pertanian, gitu kan? Jadi narasumber yang akan diwawancarai siapa? Petani. Oke, silakan. Nanti yang ingin ditanyakan apa kira-kira? Ditanyakan. Tulis aja. Kalau ini, gimana? Berarti nanti narasumbernya siapa? Para ya. Oke, silakan. Untuk pertanyaannya ini datanya jauh lebih tinggi. Kira-kira kalau orang itu bisa mengetahui lowongan kerja di kota itu dari mana? Internet. Nah, berarti kan ada interaksi antara desa ke kota kan dengan teknologi. Nanti kalau yang ditanyakan bisa lebih apa coba didiskusikan ya. Jadi sampean wawancaranya kepada orang yang punya lahan atau punya sawah dengan orang yang bekerja di petani berbeda nanti. Kalau orang yang punya sawah memilih mana kira-kira pakai alat atau pakai petani, itu ditanyakan. Kemudian kalau yang bertani ditanya juga gimana menurut Anda dengan adanya alat-alat pertanian kementerian. Nah, kira-kira narasumber yang ingin ditanyai coba. Ya, kalau bisa jadi orang yang dulunya kerja di sawah tapi sekarang di pabrik. Nah, kalau tidak ada, ya ada aja orang yang sudah di pabrik. Jadi ditanya kenapa kok menurut dia di pabrik. Selanjutnya silakan untuk mencari data atau mencari informasi mengenai topik permasalahannya masing-masing sesuai dengan narasumbernya masing-masing ya. Tadi kelompok 1 narasumbernya siapa? Petani muda. Nah, itu nanti dicari. Kemudian jangan lupa untuk melakukan dokumentasi, foto aja. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mungkin ada yang ingin memberikan kesimpulan atau kesimpulan mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Oke, Marati silakan berdiri. Kita hari ini belajar tentang apa aja? Jadi kita hari ini belajar tentang interaksi desa dan kota melalui diskusi, dan kita telah membuat instrumen-instrumen masalah yang terjadi. Cukup. Ya. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang dampak interaksi, kemudian sudah mendiskusikan mengenai topik permasalahan yang akan kita angkat menjadi bahan wawancara, gitu kan? Jadi semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin. Amin. Oke, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian
sekian untuk hari ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.